Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahma Utami, NPM 18150311043, mahasiswa program Permata Kita Teknik Elektro Untirta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah program yang bernama Single Variable Regressor, di mana program Single Variable Regressor ini merupakan salah satu program artificial intelligence. Sesuai dengan namanya, Single Variable Regressor, artinya program ini nantinya akan melakukan suatu proses regresi atau proses membandingkan variabel satu dengan variabel lain, di mana variabel bebasnya itu satu variabel. Dari program ini kita nanti akan menghasilkan output grafik seperti gambar berikut dan juga menghasilkan data seperti berikut. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Pada line pertama itu terlihat ada perintah import pickle. Nah, perintah import pickle ini artinya kita import itu menginput pickle. Jadi kita menginput sebuah modul bernama pickle. Nah, pickle ini sebuah modul pada standar library Python. Nah, fungsinya untuk menyimpan dan membaca data ke dalam atau dari sebuah file. Dari program ini terlihat ya, karena kita menggunakan pickle, maka nanti kita akan membaca data maupun menyimpan data. Kemudian perintah selanjutnya itu ada pada baris keempat dan juga sampai ke-7. Nah, pada baris ke-4 ke-7 ini merupakan instruksi yang menunjukkan library atau pustaka mana yang kita impor atau kita gunakan dalam program ini. Nah, terlihat bahwa pada baris keempat itu ada kita mengimpor NumPy. Nah, NumPy ini kependekan dari numerical Python. Nah, as NumPy. Nah, NP ini sebuah codingan yang nantinya akan kita gunakan pada proses berikutnya, proses selanjutnya. Nah, NumPy di sini berfungsi untuk mengolah komputasi matriks. Maka karena kita mengimpor NumPy ini, nantinya jelas bahwa program ini nanti akan melakukan komputasi matriks. Kemudian pada line ke-5 dan ke-6 itu terlihat bahwa kita nantinya akan mengambil data dari scalar dan mengimpornya dengan perintah linear model, dan kita juga akan masuk ke modul scalar metric. Nah, di mana scalar ini nantinya akan berisikan metode-metode yang dibutuhkan dalam proses machine learning atau dalam hal ini proses artificial intelligence supervisor learning atau artificial intelligence yang menggunakan data training. Kemudian modul yang ketiga itu kita mengimpor matplotlib pyplot. Nah, di mana matplotlib ini dia sebuah library atau pustaka yang diperlukan untuk presentasi data berupa grafik atau plot. Nah, makanya nanti kita akan mendapatkan hasil berupa plot grafik itu karena kita mengimpor sebuah modul yang bernama matplotlib ini. Kemudian setelah modul atau alat-alat yang kita gunakan untuk program itu telah selesai, maka kita masuk ke dalam perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya itu adalah proses membuat array dulu. Proses membuat array di mana array di sini ada input file, di mana input file itu kita menuliskan alamat data yang akan kita gunakan, di mana data yang akan kita gunakan itu kalau di dalam komputer saya itu tersimpan di kemudian ada file artificial intelligence with Python second edition master, kemudian ada di chapter 5 data single par rect txt. Jadi formatnya adalah format txt yang datanya itu adalah sebagai berikut. Ini jadi ada kumpulan data-data yang akan kita gunakan atau akan kita analisis
lewat program ini. Oke, setelah kita membuat array atau kita membuat penamaan pada file yang akan kita gunakan, maka proses selanjutnya adalah kita mencoba membaca data tersebut melalui perintah nomor 3 di line 13 dan 14 ini. Jadi terlihat di array data itu ada perintah np.loadtxt. Nah, di mana np.loadtxt ini sebuah perintah yang nantinya akan menguraikan data dari file teks dan juga dia akan menyimpannya dalam array NumPy berdimensi n. Jadi data dari file teks yang ini tadi itu akan diuraikan. Kemudian setelah diuraikan maka nanti akan disimpan dalam array NumPy yang berdimensi n. Tuh, ini data ini tadi kan. Kemudian ada perintah delimiter, dalam tanda petik itu ada koma. Nah, delimiter ini memberitahu bahwa tanda koma ini itu tidak masuk dalam bagian untuk diuraikan itu. Delimiter ini menunjukkan bahwa tanda koma ini adalah pemisah, bukan data yang akan diuraikan. Nih, kita lihat bahwa setiap ini ada pemisah berupa koma, koma, koma. Nah, kemudian x, y, data ini sebelum koma maksudnya -1 gini-gini. Nah, ini maksudnya bahwa data ini x dan data yang kedua itu adalah y, variabel x dan variabel y ini. Nah, ini x dan ini y, ini x dan ini y gitu. Jadi perintah itu dengan perintah ini kita akan membaca data yang tadi itu dengan prosedur yang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian setelah array dibuat atau alamat datanya telah dibuat terus sudah dibaca, maka proses selanjutnya adalah pembagian data. Nah, pada proses pembagian data ini terdapat pada perintah nomor 13, 14, 17, 18, 21, dan 24. Nah, perintah ini akan membagi data menjadi dua bagian, yaitu training data atau data training, data pelatihan, dan juga data testing atau data untuk pengetesan gitu. Dimana untuk melakukan itu, yang pertama kita menuliskan array-nya dulu. Yang mana ini ada 6 training sama dengan perintah ini, kemudian 6 tes sama dengan perintah ini. Kemudian kita setelah array-nya telah dibuat atau telah dispesifikasikan, maka proses pembagian pun dilakukan di perintah selanjutnya, yaitu kalau proses pembagian training data itu pada perintah baris ke-21 xtrain dan ytrain itu adalah perintah berikut dan y adalah perintah berikut. Kemudian pembagian testing data juga dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Kemudian setelah data tadi telah kita baca kemudian dibagi, maka proses selanjutnya adalah membuat objek linear regresinya. Kemudian juga melatih model menggunakan training set dengan perintah. Kalau untuk membuat objek linear regresinya itu dengan perintah di baris 27 ini, dan setelah objek yang dibuat maka akan dilakukan proses pengujian model menggunakan training set yang telah dibuat sebelumnya, yaitu yang ini dan yang ini. Kemudian setelah itu ada predict the output. Jadi di sini perintah untuk memprediksi output. Nah, karena ini merupakan regresi dengan menggunakan metode supervised learning, maka nantinya kita akan melakukan perbandingan antara data output prediksi dengan data aktualnya nanti. Nah, disinilah perintah kita membuat data output prediksi itu. Nah, kemudian ada perintah untuk mengeluarkan output berupa plot.
Nah, berupa plot atau grafik. Nah, di baris 36 sampai 40. Nah, terlihat bahwa ada sekitar 5 perintah ya. Nah, kalau PLT scatter ini dia nanti akan menampilkan plot scatter, dimana nantinya akan berwarna green. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan selera ya. Nah, di sini saya menggunakan green. Nah, kalau misalnya teman-teman sukanya kuning itu bisa diganti yellow, atau suka merah itu bisa diganti red. Nah, dalam hal ini saya menggunakan green. Kemudian ada perintah PLT plot. Nah, PLT plot ini untuk menampilkan grafik berupa garis atau berupa grafik nanti. Nah, dimana nanti colornya, warnanya itu nanti akan warna black dengan ketebalan 4. Kemudian ada PLT X-Tix itu untuk menampilkan variabel X, nilai variabel X, dan juga PLT Y-Tix untuk menampilkan nilai variabel Y. Kemudian ada PLT Show. Nah, PLT Show ini untuk menampilkan grafik secara keseluruhan. Jadi perintah-perintah yang telah dipaparkan sebelumnya, yang ini, itu akan ditampilkan melalui perintah PLT Show ini. Kemudian kita juga di dalam program ini kita juga akan menampilkan output perhitungan, atau perhitungan dalam hal ini adalah perhitungan performa matrix. Nah, perhitungan performa matrix, jadi kita ada melakukan 5 perhitungan yang bisa dilihat. Ini hanya nanti akan mengeprint tulisan, kemudian mengeprint nilai dengan perintah sebagai berikut. Kemudian perintah selanjutnya kita akan melakukan model prediksi dengan perintah seperti ini, kemudian menyimpan model ini yang jika suatu waktu akan digunakan. Kemudian akan melakukan load the model. Nah, load the model dengan perintah sebagai berikut. Dan yang terakhir itu kita melakukan prediksi performa dengan tes data. Nah, dengan perintah berikut dan perhitungan berikut. Oke, langsung saja kita running prosesnya. Oke, kita tunggu sekitar beberapa menit. Ya, mungkin nggak ketekan tadi. Oke, kita tunggu beberapa menit sampai grafiknya muncul. Nih, sembari menunggu, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa program ini termasuk ke dalam program machine learning dengan metode supervised learning. Jadi, machine learning sendiri itu punya dua metode. Yang pertama supervised learning dan yang kedua unsupervised learning. Nah, supervised learning itu dia menggunakan training data. Nah, terlihat di sini kita juga menggunakan training data. Oke, karena grafiknya udah muncul, kita langsung menganalisis grafiknya. Nih, jadi grafik ini muncul karena adanya perintah ini tadi, perintah PLT ini tadi, dimana yang berwarna hijau ini itu muncul karena ada perintah PLT scatter ini berwarnanya green. Nah, kalau teman-teman suka merah ya bisa diganti green. Kemudian ada PLT plot. Nah, PLT plot ini garis atau grafik ini. Kemudian X-Tix dan Y-Tix ini, yang coba ya kita menekan satu titik scatternya. Nah, terlihat di paling pojok di sini nanti. Nah, itu ada sumbunya yang menunjukkan letak dari titik ini. Yaitu kalau di sini ya, titik ini dia terletak pada variabel X dengan nilai 1,99 dan Y 6,46. Oke. Kemudian untuk melanjutkan ke perintah selanjutnya atau perintah perhitungan ini, kita harus menyelesaikan atau mengakhiri grafik ini dulu.
Nah, tereksekusi. Oke, karena kita lihat ya, apakah sesuai dengan output yang ada di buku referensi. Bentar. Oke. Nah, ini kita dapati bahwa ini kurang ke atas. Nih, mean square errornya itu ada 0,49, median absolute errornya 0,51, explain variable skornya 0,86, R2 skornya 0,86, dan R2-nya 0,86, dan yang terakhir itu ada new mean absolute errornya 0,59. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini berjalan ya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga analisis ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.